Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1791. Melihat bagaimana Harvey York dengan mudah menjatuhkan semua pengawal Seth ke tanah, semua orang akhirnya mengerti mengapa setan kecil ini begitu sombong. Ternyata dia memang memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, Seth Keaton sedikit menyipitkan mata dan tidak terlalu peduli dengan kemampuan Harvey yang menyapu semua orang itu dalam sekejap. Lagi pula, senjata api masih lebih kuat daripada kekuatan tempur di masyarakat modern. Kekuasaan, status, kekayaan, dan energi bisa langsung menghancurkan orang lebih dari tuannya. Ada begitu banyak cara untuk membunuh tuan yang kuat. Tidak perlu bentrok langsung dengannya. Sementara itu, Seth mengirimkan pesan dengan tenang, meminta pengawal terkemuka untuk mengirim beberapa pengawal lagi dengan senjata api. Harvey tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Seth, kau masih tidak mau keluar saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua bersetelan Cina berdiri dan menatap Harvey dengan aura mulia seorang atasan. Anak muda, apakah kau tahu ini adalah pusat Mordu? Apakah kau tahu bahwa mereka yang datang ke perjamuan ini semuanya adalah tokoh terkenal di Mordu? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Orang ini pasti sudah lama berada di posisi tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Orang biasa bahkan mungkin tidak berani berbicara ketika melihatnya, apalagi berteriak di depannya. Harvey hanya berjalan ke podium dengan ekspresi acuh tak acuh, mengambil mikrofon pembawa acara, dan berkata dengan tenang. Kalian bertanya mengapa aku ada di sini. Itu mudah. Aku hanya datang ke sini untuk mendapatkan keadilan bagi diriku sendiri. Masalah hari ini bersifat pribadi. Itu antara Seth dan aku. Tadi malam saat syuting di Hengdian World Studios, tirai jatuh, dan menimpa istri Seth, Stacy Leo. Adik iparku kebetulan ada di sana, tapi dia aman dan sehat. CEO kami Keaton bahkan tidak berusaha menemukan pelakunya maupun kebenarannya. Dia juga tidak menanyai kru tetapi ingin adik iparku tidur dengannya sekali untuk menyelesaikan masalah. Setelah ditolak, dia menjadi gila di tempat dan memukul adik iparku. Adik iparku mengancamnya dengan kematian, hampir memukul dirinya sendiri sampai mati, dan akhirnya kabur. Harvey tampak acuh tak acuh, dan tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Aku di sini hari ini untuk mendapatkan keadilan bagi adik iparku. Itu tidak terlalu berlebihan bukan? Semua orang di kerumunan terkejut sesaat. Mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Semua orang tahu gaya Seth dalam melakukan sesuatu. Jadi, apa yang dikatakan Harvey saat ini 90% benar. Namun, orang-orang yang bisa muncul di sini terkait erat dengan Seth. Bagaimana mungkin ada orang yang keluar untuk memimpin keadilan? Sudah cukup bagus bahwa mereka tidak berdiri dan membantu menekan Harvey. Pria tua bersetelan itu tampak sedikit canggung, tetapi dia masih bersikeras saat ini. Aku sangat mengenal CEO Keaton. Dia mengatakan hal-hal itu dan melakukan hal-hal itu hanya untuk mengetahui kebenaran. Pengusaha besar seperti dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Keaslian dari apa yang kau katakan tunduk pada diskusi. Juga, meskipun itu benar, kau tidak bisa begitu saja membobol kesempatan seperti itu dan membuat masalah di sini. Kau bisa pergi ke polisi. Kau bisa menuntutnya. Kau bisa menyewa pengacara. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk memaafkan kekerasan. Ada hukum di masyarakat saat ini. Mengenai perilakumu, apakah itu benar atau salah, kami tetap harus mengirimmu ke kantor polisi terlebih dahulu. Orang tua ini tampak benar seolah-olah dia adalah perwujudan dari hukum. Tamparan. Harvey tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia muncul di hadapan lelaki tua itu dan menamparnya, membuatnya terbang dalam sekejap. Bab 1792. Pria tua bersetelan itu menjerit dan berjuang untuk bangun.
Dia kemudian mengambil botol anggur dengan marah setelah itu. Bocah kecil, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Tamparan. Harvey York menamparkan lelaki tua itu dan sekali lagi mengirimnya terbang keluar. Aku mengenal diriku dengan sangat baik. Aku mengatakan hal-hal ini dan melakukan hal-hal ini hanya untuk menemukan kebenaran. Kau bisa pergi ke polisi. Kau bisa menuntutku. Kau bisa menyewa pengacara. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk memaafkan kekerasan. Ada hukum di masyarakat saat ini. Mengenai perilakumu, apakah itu benar atau salah, aku harus mengirimmu ke kantor polisi dulu. Harvey langsung mengembalikan kata-kata yang tepat kepada lelaki tua itu, kata demi kata. Orang tua itu sangat marah sehingga dia mulai muntah darah. Kau. Harvey hanya mengabaikannya dan berjalan ke podium. Kemudian, dia menendang berbagai hadiah yang disiapkan di podium ke tanah. Dia kemudian melihat sekeliling penonton lagi dan berkata, Seth Keaton, kau masih tidak mau keluar sekarang. Anak muda, apakah kau tidak tahu bahwa aku tidak muncul karena aku memberimu kesempatan? Melihat Harvey begitu sombong dan mendominasi sedemikian rupa dan mengungkap segalanya, Seth tidak bisa diam saat ini, tidak peduli betapa tenangnya dia. Dia perlahan berdiri dan menyalakan cerutu. Dia kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey, yang perlahan berjalan mendekat saat ini, dan terus berbicara. Adapun jalan kecil itu, Cynthia Zimmer. Kenapa dia tidak melindungi istriku? Dia harus menjadi orang yang dihancurkan sampai mati. Dalam hal ini, istriku akan baik-baik saja. Tapi, sesuatu terjadi pada istriku, sehingga perempuan jalan kecil itu harus menanggung semua akibatnya. Semua yang terjadi kemarin hanyalah pelajaran untuknya. Selama istriku tidak bangun, aku tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, meskipun kau telah melakukan banyak hal, aku tetap tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kau menonton dan melihat bagaimana aku menyiksanya sampai mati. Kata Seth dengan setengah senyum di wajahnya. Sementara itu, dia mengembuskan asap tebal dan berkata dengan mengejek. Kau orang yang tidak berguna. Kau tidak bisa mendapatkan keadilan dariku, dan kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Berlutut dan merendahkan diri. Kalau begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menghancurkanmu. Seth bertepuk tangan ringan saat dia berbicara. Kemudian, dia melihat 8 pengawal yang memegang senjata api berjalan keluar dari antara kerumunan. Pengawal itu memiliki dokumen resmi, dan mereka semua adalah pensiunan tentara. Mereka tampak tenang dan mematikan saat mereka memegang senjata api. Kaki orang biasa secara tidak sadar akan melunak saat melihatnya. Aku harus mengakui bahwa meskipun kau sombong dan mendominasi, kau setidaknya memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lain. Artinya, ku berani, dan aku masih mengagumimu karena itu. Harvey mengabaikan pengawal bersenjata itu. Dia tetap acuh tak acuh. Hanya menilai dari titik ini, aku tidak akan membunuhmu. Kau menamparkan Cynthia 20 kali dan menendangnya 13 kali kemarin bukan? Bocah, kau cukup bagus. Seth tidak menunjukkan penyesalan apapun. Sepertinya Cynthia memberitahumu tentang itu. Dalam hal ini, apakah ini berarti dia sangat terkesan denganku? Mengapa? Apakah kau akan menjebak kami? Setelah akta selesai, aku bahkan akan memberimu amplop merah besar. Hahaha. Harvey memandang Rolex antik di pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berkata dengan santai. Sekarang sudah 30 menit menuju tengah hari. Keaton Real Estate akan dihapus sepenuhnya dari Mordu setelah pukul 2 siang. Dihapus dari Mordu. Seth menghembuskan asap tebal. Bocah, sepertinya kau memang memiliki kekuatan. Kau tidak hanya bertindak kasar di sini, tetapi kau juga ingin mengacaukan perusahaanku. Bab 1793. Harvey York tersenyum acuh tak acuh. Ya, kau menebaknya dengan benar. Seth Keaton terkejut sesaat. Dia tidak pernah berharap Harvey mengakuinya. Dia berkata dengan penuh minat. Bocah, kau pikir kau ini siapa? Apakah nama keluargamu Jin, Ling, Smith atau Patel? Jika tidak satu pun dari mereka adalah nama belakangmu,
orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia, apa hakmu untuk bertindak sok di depanku? Apakah menurutmu aku, Seth Keaton, hanya bermain-main setelah berada di Mordu selama bertahun-tahun? Apakah menurutmu ada orang yang bisa datang dan mengacau denganku? Apakah kau serius bercanda denganku? Apakah kau tahu siapa yang kau hadapi sekarang? Seth melihat sekeliling tempat itu dengan santai dengan ekspresi dingin. Dia kemudian berkata dengan ringan. Karena kau tidak tahu, aku tidak keberatan memberitahumu. Ini adalah orang kedua dalam sistem pajak Mordu. Ini adalah wakil presiden Bank Mordu. Ini komisaris pelabuhan Mordu. Ini kapten brigade polisi khusus. Sementara itu, Seth memanggil nama mereka satu persatu, dan lebih dari selusin tokoh terkenal berdiri mengikuti aksinya. Mereka semua menatap Harvey dengan ekspresi mengejek. Seth membawa sekelompok orang ini, berjalan mendekat, dan berdiri di depan Harvey, hampir menindasnya dengan semacam intimidasi. Bocah, siapapun di sini, begitu mereka menggerakkan jari mereka dengan santai, kekuatan yang bisa mereka manfaatkan tidak terbayangkan. Bermain dengan kami. Apakah kau pikir kau pantas mendapatkannya? Orang-orang itu menatap Harvey dengan tangan terlipat setelah Seth menyelesaikan kata-katanya. Ada yang mengejek, ada yang berbahaya, dan ada yang menunjukkan senyum tanpa komitmen. Rupanya, di mata mereka, Harvey adalah orang luar yang sama sekali tidak tahu apa arti kematian. Menginjak-injak orang seperti itu sampai mati membutuhkan begitu banyak dari mereka. Rasanya seperti berburu kelinci menggunakan bom hidrogen. Harvey menatap sekelompok orang di belakang Seth dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Seorang pria dengan wajah pucat mencibir. Aku adalah anggota berpangkat tinggi dari keluarga Bauer dari cabang Longman. Apakah kau pikir aku tidak bisa menangani masalah ini? Jika aku mau, aku bisa memborgolmu sekarang. Aku akan membunuhmu di tempat jika kau berani melawan. Tampar, tampar, tampar. Harvey bertepuk tangan dengan lembut. Sungguh prestise yang luar biasa. Sungguh jiwa yang jahat. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kau adalah inspektur dari kantor polisi. Sampah dari keluarga Bauer mengintimidasi orang-orang di sini. Bukankah Aiden Bauer mengajarimu cara melakukan sesuatu di sekitar sini? Ekspresi Harvey dipenuhi dengan kedinginan. Sementara itu, sesosok tubuh keluar dari belakang dan menendang apa yang disebut sebagai anggota tinggi keluarga Bauer dari podium. Kemudian telapak kaki pihak lain menginjak wajahnya, membuat jejak kaki menumpuk di atasnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Tanpa menunggu petinggi keluarga Bauer berbicara, Aiden telah mematahkan anggota tubuhnya dan kemudian menendangnya pergi. Kemudian, seluruh tempat dipenuhi dengan hawa dingin yang menakutkan. Siapapun yang berani ikut campur dalam masalah ini, aku, Aiden Bauer, akan membunuh dia dan seluruh keluarganya hari ini. Semua orang terkejut, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Aiden Bauer. Keluarga Bauer dari cabang Longman. Putra Oliver Bauer, Aiden Bauer. Orang yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Bauer dan grup Kaizen dan berkesempatan menjadi ketua cabang Longman. Memang, Aiden menjadi sangat populer pada masa itu. Siapa di lingkaran atas Mordu yang tidak mengenalnya? Yang terpenting, semua orang tahu bahwa ini adalah gangguan. Terus bermain-main dengannya tidak akan ada gunanya. Bab 1794. Adapun Seth Keaton dan yang lainnya, wajah mereka sedikit pucat sekarang. Seolah-olah mereka disambar petir. Tangan Seth yang sedang memegang cerutu mulai bergetar. Dia tidak pernah menyangka Aiden Bauer akan muncul pada kesempatan ini, dan dia sepertinya membela Harvey York. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok orang mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan ekspresi tenang mereka yang semula menjadi panik. Tidak peduli seberapa bagus Harvey dalam bertarung, hal itu tidak diperhatikan di mata orang-orang itu. Namun, penampilan Aiden membuat orang-orang itu sangat cemburu. Berbeda dengan Harvey yang belum pernah mereka dengar, Aiden, pemula Mordu, dikenal sebagai pria yang kejam.
Penting untuk dipahami bahwa dia bahkan dapat menghancurkan saudaranya. Lalu, bukankah membunuh orang lain sesederhana meminum air? Semua orang berani bersikap arogan di depan Harvey. Namun, kelompok orang yang baru saja mendominasi ini bahkan tidak berani bersuara di depan Aiden. Bahkan anggota keluarga Bauer berpangkat tinggi yang anggota tubuhnya patah dan ditendang masih lamban dan lupa berteriak saat itu. Harvey ini. Bagaimana dia bisa mendapat dukungan Aiden? Meskipun orang-orang yang hadir tidak mau percaya pada fakta ini, fakta adalah fakta. Orang di depan mereka adalah Aiden Bauer. Sementara itu, di bawah aba-aba Seth, seorang pengusaha kaya yang berteman dengan keluarga Bauer berjalan maju dengan gemetar. Dia kemudian bertanya dengan ragu. Tuan Muda Bauer, Anda dan bocah itu. Tamparan. Aiden telah menamparkan pengusaha kaya itu, menjatuhkannya ke tanah bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Bocah apa? Ini Tuan Muda York. Dia kakakku. Aku akan menjelaskannya hari ini. Masalah hari ini bersifat pribadi. Itu antara kakakku dan Seth. Siapapun yang berani memihak Seth berarti dia punya masalah denganku. Aku berjanji akan membunuh seluruh keluarganya. Dibandingkan dengan ketidakpedulian dan sikap dingin Harvey, arogansi dan dominasi Aiden, seperti sifat mematikan dari penjahat, tentu saja lebih besar. Pengusaha kaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Aiden. Sebaliknya, dia memegang wajahnya dan berkata, kesalahpahaman. Semuanya adalah kesalahpahaman. Saya tidak sedekat itu dengan Seth. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pengusaha kaya itu menutupi wajahnya dan segera pergi. Tuan Muda Bauer, saya minta maaf. Kami hanyalah pelanggan biasa. Ya. Kami baru saja bekerja sama sedikit dengan Seth sebelumnya. Kami akan menghentikannya setelah kami kembali. Saya datang ke sini hari ini untuk mengakhiri hubungan kami dengan Keaton Real Estate. Saya tidak ingin bekerja sama dengan Seth sejak dulu. Maaf, mohon maafkan ketidaktahuan kami, Tuan Muda Bauer, Tuan Muda York. Tuan Muda York, Seth sudah keterlaluan. Kami di sini untuk mendukung Anda mendapatkan kembali keadilan. Orang-orang yang hadir semuanya adalah baling-baling angin berdarah. Mereka pasti sangat bersatu dalam menginjak-injak orang luar. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Harvey memiliki Aiden sebagai pendukungnya, mereka dengan cepat memutuskan semua hubungan mereka dengan Seth. Lagi pula, semua orang tahu Aiden menyebalkan. Apalagi, jika dia mengambil posisi tersebut. Ketua cabang Longman, bukankah itu maksudnya bahwa setiap orang harus mengikuti perintahnya? Wajah Seth berangsur-angsur menjadi pucat seperti hantu. Dia berada di kandangnya hari ini. Namun, tidak hanya orang-orang itu, yang seharusnya adalah saudara-saudaranya, tidak keluar untuk mendukungnya, tetapi mereka juga menendangnya saat dia terjatuh. Pada saat ini, Seth gemetar karena marah. Diam. Harvey juga tidak memperlakukan orang-orang itu dengan baik. Sebaliknya, dia menamparkan mereka masing-masing dan mengirim mereka terbang keluar. Dia kemudian berjalan di depan Seth dan berkata dengan acuh tak acuh. CEO Keaton, bisakah kau memberi tahuku siapa yang harus aku hadapi sekarang? Bab 1795. Harvey York tampan, dan sosoknya cukup ramping. Meskipun demikian, kata-kata acuh tak acuh yang dia ucapkan sambil berdiri di sini seperti angin barat laut di musim dingin, membuat Seth Keaton merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan bahkan jauh di dalam tulangnya. Anak muda, apa yang kau inginkan? Mungkinkah kau masih ingin menyerangku? Ekspresi wajah Seth berubah mengerikan pada saat itu. Meskipun saat ini dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak dapat mengalahkan Harvey dengan kehadiran Aiden Bauer. Namun, status Aiden dianggap rata-rata di Mordu dan tentunya bukan level tertinggi. Seth telah berada di Mordu selama bertahun-tahun, dan dia pasti memiliki pendukungnya. Jadi, dia tidak bisa berlutut saat ini. Bagaimanapun, martabat dan harga diri sangat penting bagi mereka. Jika dia berlutut hari ini, bagaimana dia bisa bertahan di Mordu di masa depan?
Kau mendambakan kecantikan Cynthia. Kau gagal mengancamnya, dan kau memukulnya. Kau bahkan ingin memaksakan diri padanya. Karena kau punya nyali untuk mengakuinya, aku tidak akan membunuhmu. Tapi, kau harus berada di kursi roda selama sisa hidupmu. Apakah kau bisa melakukan ini? Harvey dengan santai mengambil senjata api dari salah satu pengawal Seth dan membuka kunci pengamannya. Wajah semua orang menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan begitu sombong dan berani main-main di tempat ini. York, kau memiliki tuan muda Bauer yang mendukungmu hari ini. Itu sebabnya aku menyerah. Seth menggertakkan giginya. Tapi bukan berarti aku lemah. Aku jamin, jika kau berani menyakitiku, itu pasti akan menggigitmu kembali. Harvey tersenyum. Kamu punya pendukung lain. Seth menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku orangnya Tuan Muda Fei. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Tidak banyak orang terkenal dengan nama keluarga Fei di Mordu. Yang paling terkenal tampaknya adalah yang pertama memimpin Mordu, saudara ipar Benjamin Ling, Timothy Fei. Aiden sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepotong ketakutan muncul di wajahnya. Timothy Fei bukanlah siapa-siapa. Namun, orang di belakangnya, Benjamin Ling, tentu mengintimidasi. Dia adalah orang nomor satu di Mordu, komandan pertama Mordu. Tuan Muda Fei. Harvey tampak acuh tak acuh. Timothy Fei. Seth menjawab dengan angkuh. Ya, itu Tuan Muda Timothy Fei. Pemimpin pertama Mordu, saudara ipar Benjamin Ling. Dari sudut pandang Seth, dia tidak perlu menjelaskan hubungannya dengan Timothy. Dia hanya perlu memberitahu Harvey bahwa orang di belakangnya adalah Timothy. Seth yakin bahwa selama dia menyebut nama Timothy, bahkan keenam pangeran Mordu pun datang, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, apalagi Harvey. Namun, Harvey mengambil ponsel dari tangan Aiden dan dengan santai melemparkannya ke arah Seth. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Karena kau menyebut Tuan Muda Fei, maka aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa meneleponnya sekarang dan bertanya apakah dia berani melindungimu. Jika dia berani, maka kau akan baik-baik saja hari ini. Jika tidak, maka kau harus terikat di kursi roda selama sisa hidupmu. Seth terkejut sesaat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tidak terpengaruh bahkan setelah mendengar dua kata itu, Timothy Fei. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Meskipun demikian, dia tidak berbicara omong kosong saat ini, apalagi menyia-nyiakan kesempatan. Sebaliknya, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor yang dikenalnya. Segera, panggilan tersambung, dan suara acuh tak acuh datang dari sisi lain. Siapa ini? Meskipun Seth sedang berbicara melalui telepon, dia sangat hormat saat ini, mengangguk dan membungkuk. Tuan Muda Fei. Bab 1796. Tuan Muda Fei, saya Seth Keaton dari Keaton Real Estate. Saya mengalami beberapa masalah hari ini. Saya memprovokasi Tuan Muda Aiden Bauer dan temannya. Mereka ingin saya menghabiskan sisa hidup saya di kursi roda dan membuat Keaton Real Estate bangkrut. Di sisi lain telepon, Timothy Fei tertegun sejenak. Dia kemudian menjawab dengan dingin. Aiden Bauer. Mengapa kau menyinggung bajingan itu? Timothy membenci Aiden. Kulit Aiden juga menjadi mengerikan setelah mendengar ini. Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata. CEO Keaton, beritahu Tuan Muda Fei lebih tepatnya bahwa orang yang kau sakiti bukanlah Aiden, tetapi aku, Harvey. Seth tidak tahu dari mana kepercayaan Harvey berasal, tetapi dia masih secara tidak sadar menyebutkan. Saya terutama memprovokasi seseorang bernama Harvey. Dia. Suara di seberang telepon terdiam sejenak. Kemudian, Timothy melanjutkan berbicara. Aku akan memberimu nasihat. Jika dia ingin menghancurkanmu, pergi dan belilah kursi roda dengan patuh. Telepon ditutup setelah kata-kata itu diucapkan. Saya harus membeli kursi roda dengan patuh. Apa artinya ini? Seth linglung. Dia tampak lamban saat memegang telepon, hampir tidak bisa bereaksi.
Dia segera mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia bahkan tidak mampu memprovokasi Harvey. Dia hanya bisa membeli kursi roda terlebih dahulu dan menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Ratusan orang yang hadir semuanya dalam keadaan kesurupan. Tidak ada yang mengira bahwa nama Aiden tidak dapat mengintimidasi Timothy. Sebaliknya, nama Harvey yang menindasnya. Semua orang bisa merasakan bahwa Timothy takut pada Harvey hanya dengan kata-katanya. Mereka sedikit menyeka keringat dingin di kepala mereka dan terus-menerus gemetar. Apakah kau sudah menyerah? Atau apakah kau masih memiliki pendukung lain? Aku akan memberimu waktu. Kau bisa terus menggalang orang. Jika orang yang kau panggil bisa menekanku, maka aku akan meninggalkan semuanya. Jika dia tidak bisa, maka aku akan memberimu waktu untuk membeli kursi roda. Harvey menatap Seth dengan tenang. Dahi Seth dipenuhi keringat dingin. Kemudian, dia tanpa sadar berkata pada saat ini. York, siapa kau? Sejauh yang aku tahu, tidak ada York di antara 10 keluarga teratas. Aku bilang, namaku Harvey York. Melihatmu, aku pikir kau tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi bukan? Maka kau dikutuk. Harvey mengarahkan senjata api di tangannya langsung ke paha kiri Seth setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian menarik pelatuknya dengan ekspresi acuh tak acuh. Bang! Ada ledakan keras, dan bau terbakar yang kuat keluar. Seluruh kerumunan berteriak. Semua orang tercengang saat menyaksikan adegan ini. Seluruh tubuh Seth gemetar. Seluruh tubuhnya kejang karena rasa sakit, tetapi keterkejutannya lebih besar dari apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan berani menarik pelatuknya di depan umum. Bang! Harvey memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menarik pelatuknya sekali lagi. Kaki kanan Seth juga lumpuh kali ini. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, terus-menerus kejang. Seluruh tubuhnya berputar saat dia merasakan sakit yang parah saat ini. Namun, dia tidak berani berteriak, takut akan memacu Harvey untuk membunuhnya. Bang! Bang! Harvey melepaskan 2 tembakan lagi dan langsung merusak kedua tangan Seth. Harvey melemparkan senjata api di tangannya ke tanah hanya setelah melakukan semua ini. Dia tetap acuh tak acuh selama proses ini seolah-olah dia melakukannya bukan pada manusia tetapi pada hewan. Dengan tatapan dingin, Harvey berkata perlahan. Keaton Real Estate sekarang tutup. Kompensasi Cynthia $240 juta. 1 sen lebih sedikit, dan kau akan memilih kuburan untuk dirimu sendiri. Aku juga akan memberimu peti mati gratis. Bab 1797. Harvey York meninggalkan pusat mordu sendirian. Dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana Seth Keaton berakhir. Dia percaya bahwa Aiden Bauer pasti akan menangani Seth dengan baik, mengetahui gayanya dalam melakukan sesuatu. Adapun Timothy Fay, dia dihancurkan olehnya. Jika dia berani melompat keluar saat ini, Harvey pasti akan menghancurkannya dalam hitungan menit. Ding! Telepon asing masuk saat Harvey berjalan keluar dari pusat mordu. Harvey mengangkat telepon dan menjawab panggilan itu. Segera, suara Agung datang dari sisi lain telepon. Harvey, aku Justin Walker. Selamat siang, wakil pemimpin cabang Walker. Meneleponku saat ini, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apakah kau berencana untuk mengundangku makan malam? Suara Justin dingin. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Temui aku di Mordu Broadway setengah jam lagi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Aku ingin berbicara denganmu. Harvey tampak menghargai dan berkata. Wakil pemimpin cabang Walker, aku harus mengakui bahwa meskipun kau tidak sabar untuk membunuhku, tetap saja, kau harus mengundangku makan malam dengan tenang. Meskipun aku tidak terlalu bersemangat dengan makan malam ini. Tapi aku tidak keberatan berbicara denganmu karena ketidakberdayaanmu. Di sisi lain telepon, Justin sangat marah. Setengah jam kemudian, Harvey menunggu mobil Kate Walker, lalu keduanya pergi ke Mordu Broadway. Mordu Broadway adalah milik keluarga Walker. Itu disewa mulai dari siang hari ini. Tidak ada pelayan yang terlihat di dalam seluruh aula. Setibanya di sana,
Harvey langsung melihat Justin dan bawahannya, Connie Brie. Ada beberapa kue yang sangat lezat di depan Justin. Semua kue itu vegetarian, dan masing-masing dibuat secara eksklusif oleh koki Michelin. Dia makan dalam gigitan kecil dan sangat fokus. Connie menatap Harvey dengan dingin tetapi tidak berani berkata apa-apa. Selamat siang, ayah mertua. Harvey tidak terlalu peduli. Dia dan Kate duduk bersama di hadapan Justin dan kemudian mengambil sumpit mereka, sama sekali tidak sopan. Kate tidak sombong seperti Harvey. Dia berkata dengan hormat, "Ayah." "Oh, apakah kau masih memanggilku ayah? Aku pikir kau tidak mengakuiku." Justin terlihat dingin. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke arah Kate. "Nona Walker, jika kau masih menganggapku sebagai ayahmu di matamu, maka kau tidak akan memberontak." Kate sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani menatap langsung ke mata Justin. Auranya sebagai wakil ketua cabang masih cukup kuat. "Wakil pemimpin cabang Walker, Kate adalah pacarku. Aku marah karena kau memarahinya di depanku. Bagiku, aku tidak bisa mengendalikan tanganku begitu aku marah. Jangan salahkan aku jika aku tidak sengaja menamparmu nanti." Harvey meletakkan sumpitnya sambil berbicara dan menatap pipi kiri Justin. Dia ingin menamparkan wajahnya sekarang. Kelopak mata Connie dan yang lainnya berkedut dengan liar. Mereka semua memandang Harvey seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Jika Harvey menamparkan Justin di depan semua orang lagi, maka itu akan selesai. Reputasi cabang Longman akan terpengaruh. "Bocah, kesombongan sementaramu tidak berarti apa-apa. Jika kau memiliki kemampuan, teruslah merajalela." Justin meminum tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku akan melepaskanmu, dan aku juga tidak ingin berdebat denganmu. Namun, aku ingin memberitahumu demi putriku bahwa kau akan segera mengalami kemunduran jika kau terus bersikap seperti ini." Harvey tersenyum dan berkata, "Kau baik sekali, wakil pemimpin cabang Walker. Pantas saja kau masih bisa memegang teguh posisi sebagai wakil pemimpin cabang begitu lama. Aku jelas tidak sebaik dirimu dalam hal keberanian dan kesabaran." Bab 1798. Wajah Justin Walker menjadi gelap. Harvey York tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali dan terus menamparkan wajahnya. Kate Walker menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu. Ayahnya selalu menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Sangat jarang baginya untuk tetap tenang dan tidak membalik meja setelah diejek oleh Harvey saat itu. "Baik." Harvey meletakkan sumpitnya dan menuangkan secangkir teh. "Karena wakil pemimpin cabang Walker memintaku untuk datang, seharusnya tidak sesederhana makan bukan? Aku ingin tahu kesepakatan macam apa yang akan kau buat denganku, wakil pemimpin cabang Walker. Kita semua sudah dewasa di sini. Mengapa kau tidak berbicara langsung denganku saja?" Justin cukup terkesan. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Harvey, meskipun aku tidak menyukaimu, aku masih harus mengakui bahwa kau adalah sosok yang cukup baik di kalangan generasi muda. Karena kau sangat jujur, maka aku akan berbicara denganmu. Membiarkanmu datang ke sini kali ini, ada 3 hal. Pertama, pernikahan antara Lucas Jean dan putriku sudah diputuskan. Ini penting untuk keluarga Walker. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan itu termasuk kau, Harvey. Kedua, aku membutuhkanmu untuk membantuku melawan Rahel Hardy di atas ring. Ketiga, karena kau bisa melihat keadaan istriku, pasti ada solusinya. Aku ingin kau membantunya." Wajah Justin dipenuhi dengan ekspresi yang tak terbantahkan. "3 syarat, aku akan memberimu $15,6 juta setelah kau menyelesaikan salah satunya. Jika kau menyelesaikan ketiganya, aku akan memberimu total $78,1 juta. Harvey, kau harus tahu bahwa jumlah uang ini adalah angka yang tidak akan pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Dengan uang sebanyak ini, kau jadi orang kaya dimanapun kau berada." Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Justin dengan penuh minat dan menjawab dengan setengah tersenyum. "Aku benar-benar tidak setuju dengan syarat pertama. Kate harus memutuskan pernikahannya.
Jika dia mau, aku akan mendukungnya bahkan jika dia ingin menikah dengan seorang pengemis. Jika dia tidak mau, bahkan jika dia menikah dengan seorang pangeran, aku akan menginjaknya. Adapun dua syarat lainnya, bisa didiskusikan. Hanya saja kau menawarkan kompensasi yang sangat sedikit. Ingin aku bertarung di atas ring, kau harus memberiku 1,6 miliar dolar. Aku bisa menyelamatkan Angelina John, tetapi kau harus memberiku 1,6 miliar dolar lagi. Justin mengerutkan kening. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, "Anak muda, kau harus memiliki rasa kesopanan. Aku sudah menawarkan banyak uang. Berhenti bersikap menjengkelkan." Harvey hanya tersenyum. "Apakah kau mengajariku melakukan sesuatu? Kenapa aku tidak mengajarimu cara melakukan sesuatu? Kau tidak perlu memberi saya 3,2 miliar dolar. Aku bisa membantumu menyelamatkan Angelina. Aku juga bisa membantumu bertarung di atas ring. Tapi aku hanya punya satu syarat. Itu tentang masalah ibu Kate, kau harus memberinya penjelasan. Penjelasan ini bukan permintaan maaf, tapi kebenaran. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam masalah ibu Kate harus dikirim ke kantor polisi. Jika kau setuju dengan ini, aku tidak hanya akan membantumu, tetapi aku juga akan memastikan bahwa kau akan menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman. Bagaimana menurutmu? Berhenti mempertanyakan kemampuanku. Itu hanya posisi pemimpin cabang. Bagiku, itu hanya masalah kalimat. Lalu, apakah kau berani setuju, wakil pemimpin cabang Walker? Atau kau ingin berada di posisi itu? Harvey menyipitkan mata ke arah Justin dengan setengah senyum di wajahnya. Namun, Kate terkejut sesaat. Setelah beberapa saat, dia menangis sambil menatap wajah Harvey. Tidak ada yang pernah bisa melihat melalui bagian luarnya yang keras dan memahami kerapuhannya. Bab 1799. 3,2 miliar dolar. Itu adalah angka yang menghancurkan bumi. Sederhananya, nenek moyang mereka tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak ini bahkan jika mereka tidak seharusnya. Meskipun keluarga Walker memiliki aset bernilai puluhan miliar, itu masih akan berdampak buruk bagi mereka jika mereka harus mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Selain itu, posisi pemimpin cabang Longman bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun, Harvey York menolak mengambil uang hanya untuk mendapatkan keadilan dan memberikan penjelasan kepada Angelina John. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tergerak? Dapat dikatakan bahwa Kate Walker belum pernah bertemu dengan seseorang yang begitu baik padanya sejak masa kecilnya. Bahkan jika Lucas Jean terus mengatakan bahwa dia ingin menikahinya, dia tidak pernah memberitahunya tentang menemukan kebenaran untuknya atau memberinya penjelasan. Pada saat ini, Kate tanpa sadar meraih pergelangan tangan Harvey dan berbisik. "Harvey, berhenti bicara omong kosong." Connie Brie dan yang lainnya memandang Harvey. Mereka tercengang. Bahkan jika Harvey adalah musuh mereka dan tidak sabar untuk memotongnya, mereka tetap harus mengakui bahwa Harvey memiliki karisma yang hebat. Pantas saja Kate jatuh cinta padanya. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk punggung tangan Kate. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, dengarkan saja aku. Aku bisa memastikan situasi Angelina. Maka tentu saja, aku percaya diri untuk menyelamatkannya. Demikian pula, dengan caraku, tidak sulit bagi ayahmu untuk naik ke posisi pemimpin cabang. Masalah utamanya adalah bagaimana ayahmu akan memilih." Harvey tampak acuh tak acuh. Dia menyipitkan mata ke arah Justin Walker, yang duduk di seberangnya, tersenyum, dan berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, jadi, apakah kau ingin melanjutkan? Mengenai masalah ibu Kate, kau harus sangat menyadarinya. Kau memberi Kate penjelasan hanyalah masalah kalimat. Kau bahkan tidak perlu melakukan apapun. Bertukar kebenaran dengan posisi pemimpin cabang dan kesehatan istrimu. Tidakkah menurutmu ini adalah perdagangan paling berharga yang pernah kau lakukan dalam hidupmu?" Mata Justin terus berkedut, dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia harus mengakui bahwa saran Harvey terlalu menggoda. Penjelasan saja bisa ditukar dengan banyak hal. Bisakah Harvey melakukannya?
Saat ini, Justin tiba-tiba menjadi tenang. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey dan berkata dengan dingin. Bocah, aku yakin kau bisa menyembuhkan istriku sampai sembuh total. Tapi menjadikanku pemimpin cabang, menurutmu siapa dirimu? Bagaimana kau bisa melakukannya hanya dengan sebuah kalimat? Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Apakah kau pikir kau memiliki keputusan akhir di cabang Longman? Harvey secara acak mengeluarkan token yang terlihat seperti giok, tapi itu bukan giok. Mendering. Dia kemudian melemparkannya ke atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Akankah apapun yang aku katakan, diperhitungkan? Ledakan. Justin langsung melompat. Dia menyipitkan mata ke token di atas meja, dan sudut matanya berkedut liar. Bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Dia adalah wakil pemimpin cabang dan selalu mendambakan posisi pemimpin cabang. Oleh karena itu, dia langsung mengenali bahwa token yang dibuang Harvey adalah token dari pemimpin cabang. Orang yang memegang token ini adalah pemimpin cabang dari cabang Longman. Dia hampir setuju pada saat ini. Namun, dia langsung tenang saat memikirkan Angelina. Meski belum terverifikasi, dia tahu betul bahwa masalah mantan istrinya itu pasti terkait erat dengan Angelina. Menjelaskan kepada mantan istrinya berarti menyangkal status Angelina. Itu juga seperti menamparkan wajah Angelina dan keluarga John. Justin tidak mampu menanggung konsekuensinya. Justin menjadi tenang sambil memikirkan hal ini. Dia tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, dia menyipitkan mata ke token di atas meja dan perlahan berkata, Harvey, apakah kau tahu, menyembunyikan token cabang Longman adalah kejahatan. Bab 1800. Menyembunyikan. Harvey York tersenyum dan tetap acuh tak acuh. Bagimu, benda ini mewakili kekuatan yang tiada taranya. Tapi bagiku, itu bukan apa-apa. Jika kau mau, aku bisa menjualnya kepadamu. Tapi sekarang harganya sudah naik, 3,2 miliar dolar. Harvey mengulurkan jarinya. Kondisinya masih sama. Beri penjelasan pada Ibu Kate Walker, lalu aku akan memberikan benda ini padamu. Justin Walker bernapas dengan cepat. Dia mencoba mengambil token itu beberapa kali, tetapi dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak dapat merebutnya karena keahlian Harvey. Begitu keadaan memburuk, dan hal ini terungkap, bahkan jika dia adalah Justin Walker, dia mungkin tidak dapat mempertahankannya. Ribuan pikiran melintas di benak Justin saat itu. Dia dengan tenang mengambil segelas anggur merah dan menyesapnya setelah beberapa saat. Dia kemudian menatap Harvey dengan lembut. Ada pepatah di masa lalu, seorang raja yang mencintai wanita akan menyerahkan tahtanya. Aku tidak percaya itu di masa lalu. Tapi aku percaya hari ini. Harvey, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan token ini, dan aku juga tidak ingin tahu. Tapi aku harus memberitahumu bahwa token ini mewakili kekuatan tak tertandingi di Mordu. Artinya semua murid Longman Mordu akan mati untukmu. Tapi kau bersedia mengambil hal yang begitu penting untuk Kate. Aku sangat tersentuh. Artinya, jika putriku mengikutimu, aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Justin memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan dia perlahan berkata, hanya karena alasan ini, aku akan memaafkanmu karena menamparku. Aku juga tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena membuat masalah di rumahku. Adapun kau menyembunyikan token, itu juga akan dibatalkan. Connie Bridan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka Justin akan berbicara seperti ini. Dia selalu tidak bisa didekati dan tidak pernah membiarkan siapapun menantang otoritasnya. Wakil pemimpin cabang Walker, aku tidak peduli jika kau ingin membiarkan semua ini pergi. Bagiku, tidak masalah apa yang diwakili oleh token ini. Harvey berdiri, mengulurkan tangannya, dan menepuk wajah Justin dengan ringan. Aku hanya akan mengajukan pertanyaan sekarang. Apakah kau siap menghabiskan 3,2 miliar dolar untuk token ini? Atau apakah kau akan memberi Kate penjelasan? Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Justin dengan lembut. Itu tidak sakit sama sekali tetapi merupakan tamparan besar bagi egonya.
Namun, Justin tetap bungkam. Meski Connie dan yang lainnya terus mengerutkan kening, Justin tidak mengatakan apa-apa terkait tindakan Harvey. Jadi, mereka juga tidak berani mengambil tindakan sesuka hati. Apalagi, Harvey lah yang membuat kesepakatan dengan Justin saat ini. Kait sama-sama senang saat ini. Matanya berkedip saat melihat ayahnya, tampaknya berharap untuk memberikan penjelasan yang tepat kepada ibunya. Kait, aku minta maaf. Bukannya aku tidak mau. Sebagai seorang ayah, aku harus mengurus situasi keseluruhan.